Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara-saudaraku, Bapak Ibu Guru dimanapun saat ini berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mbak Guru Harjo di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak. Tetap dalam acara obrolan santai. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dimanapun panjenengan berada, saya doakan semoga tetap sehat walafiat, semangat ya Bapak Ibu, meskipun dalam masa pandemi, agar tetap bisa beraktivitas, amin. Nah, langsung pada materi kali ini Bapak Ibu. Materi kali ini adalah pembuktian kata memahami adalah betul-betul kata yang operasional pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Artinya dapat diukur, bukan abstrak. Nah, materi ini saya pilih ini berdasarkan masukan. Ini ada masukan Bapak Ibu. Kemarin saja ada 3 atau 4 masih tersisa, belum saya jelaskan. Ini sudah ada lagi dan saya tertarik, maka saya dahulukan ini. Begini Pak, kemarin temanku debat mengenai kata memahami dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Cerita singkatnya begini Pak, ada salah satu teman guru yang belum menonton video Bapak, sedangkan yang lain sudah menonton sehingga sudah mengerti dan bisa menerima bahwa kata memahami merupakan kata yang operasional untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dia tidak bisa menerima dengan penjelasan saya, mungkin saya kurang bisa menjelaskan sehingga meragukan penjelasan saya. Mohon Pak diberikan contoh yang lebih spesifik lagi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah ada perhatian. Saya senang sekali dengan adanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, saya jelaskan dulu Bu. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Hal itu sudah saya prediksi akan terjadi pro dan kontra. Jadi penjelasan saya pada video kemarin itu pasti. Sebab saya sendiri mengalami 6 tahun yang lalu itu pernah mengalami, sampai sekarang rupa-rupanya beliaunya belum bisa menerima bahwa kata memahami itu kata yang operasional dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, bahkan yang sudah pernah menonton video saya yang kemarin pun itu belum tentu bisa menerima secara utuh 100%. Kalau toh sudah bisa menerima juga belum tentu berani menggunakan dalam merumuskan kalimat tujuan pembelajaran pada RPP-nya. Tenang Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Ya, itu perlu waktu, perlu proses. Jadi memang selama ini kata memahami itu menurut beberapa literatur itu kata yang tidak operasional. Saya sependapat jika digunakan pada pembelajaran IPA, IPS, matematika dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak sependapat jika kata memahami itu pada pembelajaran bahasa Indonesia dianggap tidak operasional. Itu tegas saya Bapak Ibu. Sejak dulu saya tegas, kata memahami itu sangat operasional untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebab pelajaran bahasa Indonesia itu tidak mempelajari ilmu bahasa. Tidak seperti ilmu IPS maupun IPA. Kalau IPS dan IPA, anak diajak untuk mempelajari ilmunya, tetapi bahasa tidak diajak mempelajari ilmu bahasa, tetapi anak diajak untuk berlatih berkomunikasi. Anak diajari untuk berkomunikasi dengan bahasa dalam segala bentuk. Ya, berkomunikasi dengan bahasa dalam bentuk pantun, bahasa dalam bentuk gambar, bahasa dalam bentuk cerita, dongeng, surat, pengumuman dan sebagainya. Ini penting, kalimat saya ini tadi penting. Jadi anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia tidak dibelajari tentang ilmu bahasa atau teori-teori bahasa, tetapi anak dilatih, diajak untuk belajar berkomunikasi dengan bahasa dalam segala bentuk sesuai dengan materinya. Sekali lagi itu penting sekali Bapak Ibu. Nah, mengapa hal itu terjadi? Belum bisa menerima. Kalau toh sudah menerima juga belum tentu berani menggunakan dalam RPP. Ini jawabannya. Karena belum memahami hakikat belajar bahasa dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD dengan benar. Ini kata kuncinya. Coba panjenengan
nalar jenengan baca tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD, hakikat belajar bahasa itu nanti akan ketemu. Pahami dengan benar ini kata kuncinya. Nah, karena sudah lama, memang terlalu lama dianggap kata yang tidak operasional. Hal tersebut disebabkan banyak literatur dan buku-buku pedoman maupun petunjuk yang menyebutkan bahwa kata memahami itu dimasukkan dalam kategori kata yang tidak operasional. Ini loh celakanya. Sumber awalnya dari bacaan-bacaan itu. Tetapi saya tidak menggunakan, saya tidak setuju. Boleh kan? Kita berbeda pendapat boleh. Merdeka belajar kok Bapak Ibu. Jadi kita sudah diberikan keleluasaan. Bapak Menteri kita itu luar biasa. Jadi kita harus kritis Bapak Ibu. Harus mengkritisi apa yang ada. Jangan ditelan mentah. Kalau ditelan mentah ya seperti yang sudah. Kalau tidak ada perubahan selama ini, ya terus begini. Berdasarkan hasil survei, hasil pembelajaran khususnya bahasa Indonesia itu rendah sejak berpuluh-puluh tahun 2000, sebelumnya pun juga demikian. Menurut para ahli pun demikian. Ahli bahasa juga mengatakan bahasa Indonesia itu hasilnya rendah, pembelajaran bahasa Indonesia itu. Nah, coba betul atau tidak kita buktikan ya. Kita buktikan bersama-sama. Untuk itu ikuti dari awal sampai akhir dan like, komen dan sebagainya monggo. Bila perlu dianggap bermanfaat monggo di share dengan temannya. Nah, ini pembuktian sekarang. Bacalah dalam hati teks bacaan di bawah ini. Ini perintah. Anak-anak disuruh membaca dalam hati. Membaca dalam hati itu membaca tidak bersuara. Judulnya cara bergerak makhluk hidup. Ini judul. Ini namanya bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa dalam bentuk teks atau narasi, bukan bahasa dalam bentuk pantun, bukan bahasa dalam bentuk gambar, tapi bahasa dalam bentuk, karena kan macam-macam bentuk bahasa. Nah, ini ada isinya apa, ada kabar apa, ada pesan apa di sini. Hanya itu saja, sangat sederhana. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu sebetulnya sangat sederhana. Nah, kita selama ini terlalu melebar kemana-mana. Karena apa? Dianggap ilmu tadi. Bahasa dianggap ilmu, sehingga anak-anak diajak mempelajari ilmu bahasa. Sehingga tidak karu-karuan. Obsesinya terlalu tinggi. Yang sudah-sudah itu seperti itu. Jadi ini kalau ada pembelajaran bahasa Indonesia tidak berhasil itu bukan salah Bapak Ibu guru. Sekali lagi Bapak Ibu guru juga saya kasihan sebagai korban apa? Korban konsep yang keliru. Bapak berani mengatakan seperti itu. Mungkin pertanyaan jenengan, loh saya ya berani, tujuan pembelajaran bahasa jelas kok. Ya bukan beraninya itu loh Bapak Ibu ya. Saya itu melogikakan seperti itu dan saya sudah mempraktekkan, saya sudah menguji cobakan sendiri. Saya dalam proses pembelajaran bahasa dulu sudah menganggap kata memahami itu kata yang operasional, sehingga saya dalam RPP itu saya gunakan. Nah, setelah anak membaca dalam hati, sekali lagi membaca itu kegiatan, menganalisa kata-kata, kalimat, kegiatan. Terus anak diberikan pertanyaan, misalkan 5 pertanyaan, jawabannya ada pada bacaan tadi. Nah, contoh 1, macan, kucing, sapi bergerak dengan cara titik-titik. Apabila anak ini menjawab kelima pertanyaan dengan benar, semuanya benar, kelima pertanyaan dijawab dengan benar, coba menurut jenengan siswa dapat membaca dalam hati atau siswa dapat memahami isi bacaan? Ayo coba. Monggo dinalar. Sekali lagi, kalau anak dapat menjawab semua ini, artinya apa? Apakah dapat membaca gitu? Membaca dalam hati kok diukur? Sekali lagi, membaca itu tidak diukur, tidak dinilai karena kegiatan.
Ini loh yang saya katakan salah arah. Jadi yang dinilai itu tujuan. Nah, ini penjelasan saya Bapak Ibu. Jika siswa dapat menjawab dengan benar dari 5 pertanyaan tersebut, artinya siswa dapat memahami isi bacaan. Bukan siswa dapat membaca dalam hati, bukan. Oke. Dan yang harus dinilai adalah tujuannya tercapai atau belum. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu intinya ini loh, agar siswa memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku baik lisan maupun tulis. Nah, kalau tadi ya tulis. Nah, berkomunikasi itu masih abstrak. Justru yang abstrak itu komunikasi, bukan memahami. Sekali lagi, berkomunikasi itu masih abstrak. Karena masih abstrak, harus direalkan dulu. Real atau wujud nyata dapat berkomunikasi itu tercermin atau dapat diwujudkan dalam 3 kemampuan atau 3 kompetensi siswa, yaitu 1 kemampuan memahami bahasa, 2 kemampuan menggunakan bahasa, 3 kemampuan menguasai kaidah bahasa atau kebahasaan. Semua itu baik lisan maupun tulis. Jadi berkomunikasi ini masih abstrak. Anak dapat dikatakan bisa berkomunikasi apabila bisa memahami bahasa, bisa menggunakan bahasa, dan bisa menguasai kaidah bahasa. Sudah terbukti Bapak Ibu ya. Sudah terbukti. Dasarnya tadi tujuan belajar bahasa Indonesia. Sudah terbukti. Untuk itu sekarang saya pembuktian untuk ilustrasi saja. Misalnya dalam satu kelas ada 5 orang siswa. Setelah membaca dalam hati kemudian mengerjakan pertanyaan seperti tadi, dengan hasil sebagai berikut. Jadi setelah membaca ada pertanyaan, kelima orang anak tadi menjawab. Ini hanya contoh saja. Siswa pertama benar semua, nilainya 10. Siswa kedua nilainya benar 4, nilainya 8. Siswa ketiga benar 3. Dan begitu seterusnya, benar 2, benar 1. Jadi kemampuan anak terlihat di sini, akan kelihatan. Kita bisa membedakan, kita bisa mengukur kemampuan anak dari pertanyaan itu tadi. Jadi dapat diukur, bukannya abstrak. Nomor 1, siswa Abdul itu setelah diukur pemahamannya kok bener 5. Berarti nilai 10. Oh, 1 soal berarti nilainya 2. Sekali lagi ini hanya contoh. Kalau Bapak Ibu ingin menilai 1 monggo. Setengah monggo. Ini ilustrasi 2. Jadi dengan demikian kita bisa menilai, membedakan anak pinter berkomunikasi dan tidak. Ini paling pinter berkomunikasi, tetapi pada aspek kemampuan pemahaman bahasa, tulis. Soalnya lisannya belum loh. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui siswa yang memiliki kemampuan memahami bahasa secara tulis paling baik dan yang paling jelek. Paling baik Abdul, paling jelek Endang. Kemudian dimasukkan format penilaian seperti berikut. Nah, sekarang menginjak format penilaian seperti yang ditanyakan kemarin, ada yang minta dijelaskan tentang format, diberikan contoh. Ini saya ambil satu aspek saja, satu aspek kemampuan pemahaman. Formatnya seperti ini. Pada dasarnya sama Bapak Ibu, pada dasarnya sama semua. Format penilaian kemampuan pada aspek pemahaman bahasa. Tetapi di sini ada pemahaman bahasa, lisan dan tulis. Nah, nomor urut biasa nama siswa, misalkan nomor 1 tadi Abdul, Budi, Ciluba, Darmono, Endang. Nah, karena tadi tulis, soalnya soal tulis, maka nilainya ditaruh pada kolom tulis. Abdul benar semua, betul, nilainya 10. Budi nilainya 6 tadi, Ciluba nilainya tadi 4, Darmono nilai Ciluba 6, Darmono 4, dan Endang 2. Ini real, kita dapat melihat, kita dapat membuktikan.
Nah, yang lisan seperti apa? Karena lisannya belum, maka masih kosong. Kalau toh akan menguji lisan, ya kita mudah saja. Kita lisankan toh. Kita lisankan, Bapak Ibu bersuara atau membacakan dengan pelan-pelan, intonasinya harus tepat, lafalnya harus tepat. Jadi membaca itu harus tepat intonasi lafal. Itu termasuk ke penguasaan kaidah. Atau direkam. Bapak Ibu guru membaca terus direkam, kemudian diperdengarkan pada anak. Jadi kegiatan anak kalau lisan, kegiatan anak itu mendengarkan. Jadi mendengarkan kegiatan. Nah, setelah mendengarkan tercapai tidak tujuannya diukur. Tujuannya apa? Memahami bahasa. Jadi dilesankan, bisa Bapak Ibu yang membaca atau direkam, bisa monggo teknis itu. Setelah mendengarkan anak diberi pertanyaan. Anak diberi pertanyaan. Pertanyaannya ya secara lisan. Coba dengarkan, ada pertanyaan. Macan, kucing, sapi bergerak dengan cara siapa dapat? Nah, jawabnya anak juga lisan. Ini namanya berkomunikasi secara lisan. Tuntutan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Sebab di SD itu masih sederhana sekali. Selama ini kita terlalu tinggi, obsesi kita terlalu tinggi sehingga marik-marik, tidak fokus. Itu menurut saya, sekali lagi menurut saya. Kalau Bapak Ibu berpendapat lain monggo. Jadi secara lisan seperti itu, dilisankan. Nah, nanti ada video sendiri, tetapi saya cuplek, saya ceritakan sedikit. Setelah lisan dinilai, misalkan Abdul kok diberikan 5 pertanyaan hanya betul 2, oh berarti ini betul 2, nilainya 4, ditambah 10 berapa? 14 dibagi 2, 7 nilainya. Nah, ini jumlah saja, jumlah dan dibagi, nanti dibagi 2. Kalau Abudi misalkan dapat 6, Ciluba dapat 4, ya ditambahkan saja. Jadi jumlah nilai ini adalah nilai pemahaman, sudah komplit, baik tulis maupun lisan di sini. Bagaimana? Bisa? Dengan cara penilaian seperti ini kita real, wujud nyata. Kita bisa menilai secara adil anak yang dapat memahami bahasa dan yang tidak, atau yang sedang pengertiannya seperti itu. Kita dapat menilai dengan adil, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya mohon supaya bisa dimengerti mudah dan bermanfaat. Nah, sekarang kesimpulan. Berdasarkan contoh soal tersebut, kata memahami terbukti merupakan kata yang dapat diukur, bukan kata yang abstrak. Justru yang abstrak itu adalah kata berkomunikasi, ini abstrak. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Ini kesimpulan. Oke Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu cemas, tidak perlu risau karena kesalahan pada konsep bukan terletak pada Bapak Ibu. Selama ini pembelajaran bahasa Indonesia salah arah. Apa yang saya katakan ini saya bisa bertanggung jawab dan bisa membuktikan seperti tadi. Oke Bapak Ibu ya, ingat bisa itu karena biasa. Dan kata orang, semua murid adalah guru, semua guru adalah murid, dimanapun tempat adalah sekolah. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.